Salam. Yang terhormat Kak Sri Astutik selaku Pembina UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember. Yang saya hormati Kak Anam selaku pemateri latihan rutin pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember. Yang saya hormati Ketua Dewan Rencana Gerakan Pramuka Universitas Jember. Yang saya hormati kakak yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kegiatan latihan rutin pada hari Sabtu tanggal 24 April tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah sekaligus khatamul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Kak sekalian yang telah hadir pada latihan rutin series 2 yang akan membahas mengenai sosialisasi SKU Pandega. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Anam. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Selama beberapa jam ke depan, acara-acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pembacaan sandi wacana. Yang keempat, penyampaian materi. Dan yang terakhir, penutup dan foto bersama. Menuju acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan pengetahuan bagi kita semua. Amin. Acara berikutnya yakni sambutan dari pembina UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Proyo, salam pramuka. Salam. Baik, yang saya hormati Saudara Ketua UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember, yang saya banggakan seluruh pengurus UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember, dan yang saya banggakan seluruh anggota baru Gerakan Pramuka Universitas Jember. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang berbahagia untuk satu acara, yaitu latihan rutin yang diselenggarakan oleh UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember. Yang pertama, saya sampaikan apresiasi kepada pengurus dan ini jadi di saat lainnya libur, tapi kita semua masih menyempatkan diri untuk bisa mengasah kemampuan kita dalam hal baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang dalam hal ini nanti adalah bagaimana para anggota baru akan mendapatkan satu skill yang nanti disampaikan oleh para pembicara. Para pembicara sudah hadir di sini. Yang saya hormati para pembicara yang mohon maaf Kak,
Ya, terima kasih atas kehadirannya yang pada hari yang berbahagia ini. Selamat nanti untuk memberikan materi pada adik-adik kita semuanya. Ya, jadi saya berbangga bahwa para alumni kita, purna kita masih mempunyai semangat yang besar untuk bisa ikut mengawal gerakan Pramuka Universitas Jember ini tetap bisa eksis dan jaya tentunya ya Kak ya. Baik, acara seperti ini memang harus tetap kita lestarikan, di mana setiap kepengurusan pasti dilaksanakan yang tujuannya adalah bagaimana para anggota baru mendapatkan skill-skill yang barangkali ini sebetulnya hal yang sudah pernah didapat dulu, namun pada saat kita memasuki dunia yang lebih tinggi lagi yaitu di good seperti, maka kita ingin mereview kembali gitu ya. Kita ingin memberikan satu gambaran kembali kepada para anggota baru yang barangkali kondisinya juga akan sudah berbeda dari apa yang sudah diterima dulu, baik di tingkat-tingkat dasar maupun menengah. Harapannya apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak narasumber nanti bisa memberikan tambahan pengetahuan yang dalam hal ini harapannya tidak hanya dalam hal kognitif, tapi terutama skill. Ya, karena di Pramuka ini sebetulnya adalah satu organisasi yang cukup lengkap. Bahwa kita di Pramuka ini dibekali baik dari sisi sikap, dari sisi pengetahuan, maupun dari sisi keterampilan. Dan yang terakhir ini yang juga sangat luar biasa, karena banyak keterampilan yang memang menjadikan satu kelebihan dari Pramuka. Selain dalam hal ini adalah sikap. Ya, kita patut berbangga bahwa Pramuka ini menjadi rujukan, bahkan Mas Menteri mengatakan, Mas Nadiem Makarim mengatakan bahwa sebetulnya kesuksesan itu tidak semata-mata didapatkan dari bangku pendidikan yang dalam hal ini notabene masih mengagung-agungkan IQ, masih mengagung-agungkan yang dalam hal ini adalah IP yang tinggi misalnya, 6 yang tinggi misalnya. Justru Mas Menteri berpendapat bahwa kesuksesan itu yang saat ini sudah terbukti di masyarakat adalah hal yang didapat dari soft skill yang notabene adalah dari kegiatan ekstrakurikuler. Dan kita patut berbangga karena Pramuka adalah yang ditunjuk atau Pramuka yang dianggap sebagai satu kegiatan ekstrakurikuler yang memenuhi soft skill tersebut. Sehingga dari semua yang dilakukan oleh Pramuka ini sebenarnya adalah awal daripada pembentukan karakter. Jadi marilah kita semakin memantapkan diri bahwa Pramuka ini bukan pilihan yang salah bagi Anda, tapi justru Pramuka ini adalah satu hal yang benar-benar akan membangun jiwa kita semua dalam segala aspek, baik aspek sikap, aspek pengetahuan, maupun aspek keterampilan. Dan ini diakui oleh semua pihak bahwa soft skill yang diharapkan di masyarakat nanti itu semuanya ada di dalam Pramuka dan hari ke hari. Harapannya dengan latihan rutin yang dilakukan oleh pengurus ini memang benar-benar bisa memberikan satu manfaat yang sangat besar bagi kita semua, utamanya bagi anggota baru yang dalam hal ini memang sedang dalam rangka untuk
mencapai satu tingkat yang ada di dalam perguruan tinggi. Terima kasih kepada pengurus bahwa kegiatan ini memang layak untuk dilaksanakan dan saya sangat apresiatif supaya kegiatan ini menjadi bekal yang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi adik-adik kita anggota baru. Kepada kakak pemateri saya sampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya sudah mau meluangkan waktu untuk bisa mendampingi adik-adik pada hari ini. Semoga apa yang kakak berikan adalah menjadi amal jariah yang limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada acara pagi hari ini. Semoga acara kita sehari penuh ini nanti benar-benar memberikan kepada kita semua, utamanya kepada para yang saat ini sudah bergabung. Kalau saya lihat masih 31 ya, mungkin masih proses. Semoga nanti semuanya segera bisa bergabung. Oh ya, mungkin ini adalah campuran ya dari kampus Jember, kampus Bondowoso, kampus Lumajang, dan kampus Pasuruan. Saya ucapkan para anggota baru selamat mengikuti latihan rutin. Monggo dicermati apa yang disampaikan oleh kakak pemateri. Semoga semuanya itu menjadi bekal Anda untuk melangkah selanjutnya. Sekian dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan resmi acara pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Demikian saya Koproyo, salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kak Tika atas sambutannya. Sebelum melangkah ke acara berikutnya, Kak. Jadi kakak yang belum on cam silahkan on cam ya. Kak Ulan siap ya Kak Ulan? Oke. Kak Ulan yang hitung ya? Oke. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih. Baik, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan Sandi Racana. Kepada Kak Anissa selaku pemangku adat dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Sudah terdengar Kak. Oh, ya. Terima kasih. Jadi untuk pembacaan Sandi Racana nanti ada sikap sandi. Untuk sikap sandi nanti karena ini memakai skraf, jadi untuk tangannya mengepal saja 3 seperti Trisatya, mengepal pada bagian dada sebelah kiri. Ketika nanti pembacaan Sandi Racana. Itu ya Kak. Ya, baik, langsung saja saya mulai. Sandi Racana.
dengarlah saudara-saudaraku. Berencana adalah bersaudara. Pramuka sedia berbakti. Berkatalah yang nyata, bukan berarti dua. Tepatilah janji diri. Ucapan mulut adalah kehendak hati. Sabdo Pandito Ratu. Sadarlah dalam berlatih kepada mereka yang lebih darimu. Bukan karena dipuji dan untuk dipuji. Cintailah sesamamu. Baik manusia maupun binatang adalah temanmu. Setiap pramuka adalah saudaramu. Tertawalah dalam duka, tenanglah dalam suka. Tabahlah dalam tuduh dan sangka. Sopan santun, bertindak adil dan bijaksana. Pandang tenang, hari datang. Sempurnakan yang ada. Pandirlah mereka yang rajailah dirimu. Diam dalam usaha. Jiwa memancar, budi mengembang. Suci karena cita-cita tinggi. Berhati-hatilah dalam bertindak, pikir, dan kata. Saeko Proyo. Terima kasih. Terima kasih, Kak Anissa. Begitu dalam tadi makna yang terkandung dalam Sandi Racana, beracana adalah bersaudara. Tiap dari kita adalah satu keluarga sesuai dengan Amsal, bersama-sama mencapai tujuan. Saeko Proyo. Menuju acara inti, yakni penyampaian materi oleh Kak Anam. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Anam. Nama lengkap dari Kak Anam yaitu Kak Khairul Anam, tempat tanggal lahir Jember 27 Desember tahun 1988, alamat Gumelar, Balung, Jember. Riwayat pendidikan sekolah dasar MIMA 2 Darul Ulum. Riwayat pendidikan sekolah menengah pertama MTS Al-Misri, Curah Malang, lulus tahun 2005. Riwayat pendidikan sekolah menengah atas MA Al-Misri, Curah Malang, lulus tahun 2008. Riwayat pendidikan perguruan tinggi Universitas Jember, Fakultas Sastra, lulus tahun 2012. Ambalan di MA Al-Misri tahun 2007 sampai 2008. Dewan Racana di Pramuka UNED tahun 2010 sampai 2012, pengurus harian di Kuaran Balung tahun 2019 sampai sekarang. Pengalaman kerja, guru di MA Al-Misri tahun 2009 sampai sekarang, guru di MIMA 2 Darul Ulum tahun 2009 sampai sekarang, dan instruktur senat di Primagama Jember tahun 2012 sampai sekarang. Moto hidup, tulis apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Nah, kepada Kak Anam untuk sesi penyampaian materi diserahkan kepada Kak Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengecek dulu suara saya jelas apa tidak. Jelas ya. Kalau kurang jelas nanti saya tak lebih keras lagi volumenya. Yang saya hormati Ibu Pembina, ya baru kenal ya Kak Sri ya, namanya Kak Sri Astuti ya. Oke. Jadi yang lainnya juga untuk pengurus dewan dan juga adik-adik dari calon anggota baru yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kumpul dalam rangka acara yang disengaja, ya, acara yang disengaja yang tidak lain acara inti dalam pertemuan kali ini itu dengan tujuan ada dua. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah bagaimana kita mengenal SKU Pandega itu.
sesuai dengan permintaan dari panitia, saya disuruh bercerita ya ceritanya ini. Bagaimana pengalaman ketika di Racana pada tempo dulu, dan juga bagaimana ceritanya kok bisa lulus SKU Pandega generasi yang pertama ya. Jadi itu latar belakang kenapa saya disuruh jadi pemateri. Nah, namun seperti yang saya sampaikan, dua tujuan tadi, yang pertama adalah silaturahim. Saya mewakili daripada Purna yang tidak bisa hadir hari ini. Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa Purna yang lain, mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, khususnya Dewan Racana yang sudah dan berkenan untuk istilahnya apa ya, masih mau menghubungi kami ya. Terus terang teman-teman yang ada di luar sana, seperti yang ada di daerah Jemberan ataupun yang ada di luar Jember sana, itu sebenarnya apa ya, menanti sapaan daripada Dewan Racana yang hari ini hebat gitu ya. Kalau kita dari alumni datang ke banyak, tidak ada janji, tidak ada acara apa, itu rasanya ya mohon maaf agak malu gitu ya, kan sudah lama nggak ke Sanggar gitu ya. Padahal dulu kita kecimpungnya ya di situ. Nah, jadi harapan saya mewakili dari Purna, silakan dari teman-teman Dewan Racana untuk benar-benar mengkoordinir Purna itu ada siapa saja. Banyak Purna yang berpotensi lebih dari saya di luar sana yang belum kita jangkau. Jadi alangkah baiknya kita akan mendatangi, ya. Dan juga adik-adik calon anggota baru yang belum dilantik, yang masih prosesnya tahap CAB, calon anggota baru. Tadi malam saya sudah berbincang dengan panitia, ada beberapa langkah untuk bisa menjadi anggota baru, menjadi anggota resmi di Racana Pramuka Universitas Jember. Setidaknya ada 3 tahap jawaban dari panitia ya. Jadi yang sekarang sedang dilalui ini adalah tahap CAB, calon anggota baru. Kemudian setelah itu baru nanti ada penerimaan anggota baru dalam arti pelantikan. Namun untuk bisa dilantik itu calon siswa baru, calon anggota baru itu harus menyelesaikan 10 poin SKU pilihan masing-masing. Jadi SKU itu menjadi tolak ukur dari keberhasilan seorang pramuka menyelesaikan rapornya ya. Sekali lagi SKU itu rapornya pramuka ya. Kalau kita sekolah dulu ketika masih SMA, rapor kita itu ya rapor semester genap, semester ganjil gitu ya. Kalau di pramuka rapor kita itu ya bantara, ya laksana. Tapi ketika di Pandega rapor kita hanya satu, yaitu Pandega. Ya, bukannya ini lebih, tanggung jawabnya lebih besar. Nah, tadi pagi sekitar jam 8 itu sudah saya kirimkan handout materi dari diktat saya. Apa sih diktat itu? Diktat itu catatan pribadi ya. Sesuai dengan petunjuk, namun saya kembangkan berdasarkan pengalaman dari penulisnya. Kalian juga bisa membuat diktat, ya, asalkan memiliki dasar. Nah, diktat yang sudah saya buatkan itu memiliki dasar dari SKU, petunjuk penyelesaian SKU Pandega. Jadi diktat itu saya harap sudah dari panitia. Jadi Eka sudah baca apa belum Eka? Sudah. Sudah ya. Hafid gimana Kak Hafid? Sudah baca apa belum Kak Hafid ini? Sudah Kak Anam. Oke. Kak Hafid ini sering saya sapa ya. Kak Hafid ini sangat luar biasa. Beliau ini adalah PA yang sangat menjalin hubungan baik dengan PA sebelumnya ya. Kalau yang PA perempuannya agak malu-malu ya. Maka apa karena saya laki-laki? Tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Untuk bisa menyelesaikan SKU Pandega di dalam diktat itu, saya tuliskan rumusan 3 pertanyaan penting. Ya. Jadi kalau misalnya kakak belum baca, saya harap baru baca dulu. Karena kalau belum baca nanti pasti mengambang. Ya. Ada 3 rumusan penting yang harus kita jawab sebelum kita itu benar-benar melangkah. Ya. Jangan jauh-jauh, jangan ke SKU dulu, ke Pandega dulu. Kakak itu kan dulunya SMA, statusnya masih penegak. Kemudian naik ke perguruan tinggi, mengikuti pramuka di perguruan tinggi, secara otomatis yang dikejar adalah Pandega. Nah, apa itu Pandega? Pertanyaan pertama adalah
kenapa saya menjadi pramuka? Jauh sekali ya, ini pertanyaan secara umum. Sekarang kakak-kakak ini hadir hari ini, ada yang memakai seragam, ada yang hanya memakai simbol scarf, ataupun memakai hasduk, ataupun ciri-ciri kepramukaan lainnya, baik yang memiliki basic pramuka di SMP, SMA-nya dulu, ataupun yang tidak, yang menyebabkan kalian mengikuti pramuka. Saya tebak dua jawaban yang membuat kalian itu umum jawabannya, yaitu biar pengalaman baru. Wah, ini jawaban paling umum ya, jawaban paling umum. Saya beritahu rahasianya ya, untuk bisa menjadi anggota pramuka itu nggak gampang. Harus tahu dari akarnya sampai ujungnya. Tidak akan bisa menjadi anggota pramuka sejati kalau kalian tidak paham akar sampai ujungnya. Jangan setengah-setengah, akarnya saja ujungnya nggak paham. Jangan setengah-setengah. Nah, secara khusus akan saya kerucutkan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalau kalian ingin ikut pramuka, pahami pramuka itu apa. Sejarahnya pramuka dari mana. Ya, sejarah pramuka semua sudah tahu ya. Mungkin bukan sudah tahu, sudah baca ya. Nah, tapi untuk bisa tahu dan paham, kita harus baca berkali-kali. Karena itu di tiap poin SKU, mulai dari SKU tingkat paling bawah sampai Pandega, itu selalu ada sejarah pramuka, baik Indonesia maupun dunia. Tujuannya apa? Agar kita tidak melupakannya, ya. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Insya Allah kalau kalian paham sejarah pramuka, maka kalian akan tahu langkah-langkah menjadi pramuka itu seperti apa. Kemudian ujungnya nanti di mana, sampai kapan? Kalian ikut pramuka itu ujungnya sampai mana? Sampai kapan kalian akan jadi pramuka? Saya sekarang sudah menikah, sudah punya anak satu, tetap ikut pramuka. Apa karena saya aktif pramuka sampai sekarang? Bagaimana kalau kondisinya sekarang saya tidak aktif pramuka? Padahal dulu saya sangat istilahnya apa ya, bersemangat, sangat antusias ikut pramuka. Ya, begitu pula kalian ya. Sekarang kan masih bisa dikatakan jomblo ya, entah itu apa hijau tomat atau Jones ya, kurang tahu ya. Siapa tahu kalian hari ini aktif banget pramuka gitu ya. Tapi ketika beberapa tahun ke depan, ketika kalian lulus, terjun ke masyarakat, kemudian kalian tidak terlibat lagi dengan pramuka karena tidak ada di gugus depan, misal kalian jadi pegawai apa gitu, kira-kira pramukanya apakah habis sampai di perguruan tinggi saja atau akan dilanjutkan? Terus apabila kalian masih melanjutkannya, kira-kira apalagi yang harus saya lakukan? Nah, syukur-syukur kalau kalian misalnya sudah menikah dan istrinya mendukung acara pramuka, seperti istri saya ini mendukung ya. Istri saya itu memang bukan pramuka murni, tetapi mendukung. Kalau saya ada acara pramuka, saya didukung, alhamdulillah ya. Bagaimana dengan suami dan istri kalian nanti? Kalau kalian misalnya sudah punya istri, sudah punya suami, besok pasti punya istri suami kan ya. Nah, itu kira-kira apakah suaminya atau istrinya akan tetap mendukung di pramuka? Kita belum tahu cerita. Oke, saya berikan satu contoh ya. Public figure salah satu rekan saya, ada yang kenal Kak Yubi ya. Nah, Kak Yubi itu adalah KDR beberapa tahun yang lalu, yang sekarang sudah bisa berdiri mandiri, memiliki usaha sendiri land printing, yang pusatnya itu ada di Jember, dan sekarang sudah ikut istrinya ada di Jepara sana. Dan istrinya juga Purna KDR. Nah, dalam kondisi yang sama-sama pramuka, beliau menyampaikan kepada saya beri pertanyaan. Ya. Yuk, saya manggilnya Yuk ya. Yuk, awakmu like misalnya, nanti Jawa kalian ya, tak gaya Jawa, atau tak bahasakan Indonesianya Mas ya. Yuk, kalau misalnya anak-anak pramuka UNED minta kamu untuk menjadi pemateri, masih siap tidak? Kak Yudi menjawab, siap. Tapi kalau terjun kegiatan, ya mohon maaf, kita punya pekerjaan. Terus bagaimana dukungan pramuka dengan istrinya? Ya, istri saya mendukung. Buka kaitannya kegiatan, ya mohon maaf kalau memang sempat hadir, kalau nggak sempat, mohon maaf nggak bisa hadir. Artinya di sini, ketika kalian melangkah di pramuka, kemudian kalian menentukan masa depan kalian nanti, apakah ada kaitan dengan pramuka apa tidak, saya bisa menjawabnya. Bahwa langkah kalian ke depan itu akan pengalaman terbesarnya ada di pramuka. Kalau kalian benar-benar niat di pramuka. Contoh, saya mengajar. Kurikulum tahun ini kan berubah-ubah ya.
kurikulum mulai dari kurikulum 2013, pendidikan karakter, kemudian pakai SP dulunya, sampai dengan kurikulum sekarang yang bisa dikatakan gurunya pada pusing semua ya. Itu semua sebenarnya rujukannya ada di pramuka loh ya. Nah, kenapa? Coba perhatikan. Kalau di tingkat dasar SD atau MI menggunakan pelajaran tematik. Pelajaran tematik itu pelajaran yang menekankan praktik daripada teori. Nah, sedangkan pramuka sudah zaman dulu menerapkan metode-metode yang harus ada praktiknya. 75% kegiatan pramuka adalah praktek, 25%-nya adalah apabila kalian punya basic di pramuka dan sungguh-sungguh ikut pramuka, maka ketika kalian menjadi guru terjun ke sekolahan, saya pastikan akan lebih mudah penyesuaian antara bagaimana mengajarkan pelajaran ini di sekolah, lalu kita ternyata tanpa sadar kita menggunakan metode pramuka. Belajar sambil melakukan, berkelompok, dan yang lainnya. Pahami betul. Saya bilang untuk jadi pramuka itu jangan setengah-setengah ya. Pahami betul metode kepramukaan, sejarahnya, dan yang lainnya. Alhasil kalau meskipun nanti kalian itu sudah vakum ikut pramuka dikarenakan istrinya atau suaminya nggak mendukung, atau mungkin karena situasi dan kondisi, pindah tempat, dan yang lainnya, itu tidak jadi masalah. Ya, selagi sekarang, yang jadi permasalahan adalah sekarang, kalian itu benar-benar niat apa enggak ikut pramuka. Oh ternyata saya niat, alhamdulillah. Caranya sekarang kita akan ikuti. Terus yang ketiga, ini pertanyaan yang ketiga dari ya. Lalu saya bisa menjadi apa? Pramuka tidak bisa menjamin kamu sukses loh ya. Tidak bisa menjamin. Karena yang menjamin kamu sukses itu ya kamu sendiri. Ya, pramuka itu adalah salah satu tempat saja yang akan memberikan wawasan dan pengalaman. Orang berpengalaman belum tentu sukses. Orang yang punya banyak pengetahuan juga belum tentu sukses. Karena definisi sukses itu adalah proses, ya. Definisi sukses adalah proses, bukan hasil, ya. Kalau hasil itu bisa berubah-ubah. Yang kita rencanakan ternyata hasilnya tidak sesuai rencana. Apakah itu sukses? Nah, kita nggak tahu, kan ya. Makanya sukses itu adalah proses. Sekarang kalian berproses di pramuka, bersungguh-sungguh pahami pramuka, seluk-beluknya dan yang lainnya. Ketika kalian terjun ke masyarakat, atau mungkin ketika kalian di dunia pendidikan, atau di dunia non-pendidikan, kalian akan menemui hasilnya ya, tanpa sadar. Kenapa? Karena sudah kebiasaan dari sekarang. Inilah yang disebut dengan proses meraih kesuksesan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ya saya bisa menjadi apa di pramuka? Jangan pernah menjawab saya akan jadi ketua, saya menjadi seorang leader. Jangan akan menjadi, itu hanya prosesnya saja, ya. Jadi saya akan menjadi apa di pramuka? Ya menjadi diri sendiri. Karena tujuan pramuka itu kan menemukan jati diri kita. Kan banyak itu ya. Di antara kalian yang sudah menemukan jati dirinya siapa? Kafid ini kayaknya sudah bisa menjawab ini. Kafid sudah menemukan jati dirinya apa belum? Bisa dikatakan sedikit sudah, Kak. Sedikit sudah. Oke. Tapi ada juga yang belum, jati diri saya itu apa? Ya, jati diri saya itu apa? Jati diri itu apa? Tahu jati kamu, pohon jati. Pohon jati itu kokoh ya, kuat. Kemudian tahan banting, tahan musim ya. Nah, maksudnya terus diri itu apa? Ibaratnya itu diri kita harus kuat mulai dari sekarang. Kita harus kuatkan tekad kita ini jadi apa? Kalau kita berbicara tentang cita-cita, cita-cita kita itu apa? Tembak itu. Ya, maka jadi diri kita akan terlihat. Ketika orang itu bilang pramuka, saya sampai sekarang pun ketika di dunia pengajaran, ketika berbicara tentang pramuka, seperti ada file yang muncul di kepala saya, oh ternyata ranahnya adalah ini. Bahkan ketika saya mengajar menggunakan metode-metode baru dunia pendidikan, itu ternyata ketika saya analisis, itu semua terhubung dengan kepramukaan yang pernah saya pelajari dulu ketika penegak maupun ketika pandega. Ya. Oke, saya lanjutkan. Poin penting sebelum itu pahami dulu ya. Kalau sudah punya filenya nanti bisa disimak ya. Filosofi Pandega. Filosofi dari Pandega itu memang nggak bisa serta-merta tiba-tiba muncul seorang Pandega gitu ya. Memang dimulai dari hal yang paling bawah ini ada bahwa bermula dari gerakan kepanduan Indonesia, kemudian menyiagakan kemerdekaan, menggalang persatuan, menegakkan kemerdekaan Indonesia sampai memandegani pembangunan bangsa. Yang artinya di sini seorang pandega itu merupakan tahap akhir berkaitan dengan tingkatan. Ya.
andaikan kita itu melangkah di jembatan, kita itu sudah ada di ujung jembatan. Ya, selanjutnya setelah dari jembatan kita mau ngapain gitu. Jadi memandegani ini bisa diartikan memprakarsai atau memelopori. Ya, memprakarsai ataupun memelopori ini maksudnya apa gitu. Artinya seorang pandega yang sudah tidak berjuang demi kemerdekaan, tidak merebut ataupun tidak istilahnya apa ya macam-macam dengan kaitannya sama penjajahan dulu. Pandega ini diibaratkan sudah merdeka. Setelah sudah merdeka ini negara mau diapakan? Ibaratnya kalian sekarang ya, dulu ketika penegak itu kalian sudah kemerdekaan ya, membangkitkan, menggalang sebuah kemerdekaan sampai dengan menegakkan kemerdekaan. Dan sekarang kalian pandega, apa yang kalian lakukan pasca kemerdekaan? Ibaratnya kita berbicara kiasan dasar, itu seperti Indonesia ini sudah merdeka. Kalian sebagai orang yang merumuskan kemerdekaan, mau dibawa ke mana negara ini? Dan rencana kita ini, rencana Pramuka Universitas Jember ini, ketika kalian bergabung di dalamnya, mau dibawa kemana rencana ini? Mau diapakan? Diadakan kegiatan apa biar kelihatan hidup? Lalu bagaimana menjaga keutuhan dari rencana ini? Nah, itulah tugas-tugas seorang pandega. Tugas secara umum adalah terjun kepada masyarakat. Karena seorang pandega apabila tidak bisa melebur dengan masyarakat, maka dia benar-benar gagal total. Ya. Gagal totalnya saya beri contoh misalnya, ketika seorang pandega, dia seorang dewan racana. Aktif banget ketika dia racananya, dia mungkin menjabat sebagai apa gitu ya di racananya. Tapi ketika dia sudah lulus, kemudian dia pulang ke kampungnya, di desanya atau di kampungnya itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dia tidak mau bahkan apa ya istilahnya terjun kepada masyarakat, bersosialisasi, membantu desa, dia itu seperti nggak terlibat apa-apa, maka dia itu sebenarnya gagal ya. Atau mungkin dia tidak bisa menerapkan ilmu yang diperolehnya ketika dia pandega, kemudian dia menerapkannya di pendidikan, maka dia masih bisa memanfaatkan ilmunya. Atau ketika dia terjun ke desa, membantu desa, gotong royong ataupun membantu permasalahan yang ada di desa, maka itu dia juga bisa memanfaatkan ilmu yang dipunyai. Tapi apabila tidak bisa terjun seperti itu, maka bisa dikatakan kita setengah gagal atau bahkan gagal total. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kiasan dasar kepandegaan itu organisasi racana dan ada dewan racana. Ya, kalau dulu ketika penegak kita itu ada yang namanya dewan ambalan ya, kemudian maupun pengurusnya itu sebenarnya sama dengan kepandegaan. Karena di dalam undang-undang penegak dan pandega itu sebenarnya sama. Kenapa kok sebenarnya sama? Karena umurnya nggak teratur. Kita sekarang yang umurnya di bawah 19 tahun angkat tangan. Atau yang masih umur 20 tahun angkat tangan. Kalau secara undang-undang belum layak kamu menjadi pandega. Karena syaratnya pandega 21 sampai 25, ya kan? Makanya dalam undang-undang itu bersifat adil, penegak dan pandega, ya. Jadi di situ. Kemudian muncul sebuah polemik ya yang membedakan antara anak penegak dengan pandega itu apa ya, nanti intinya yang terkait dengan kepandegaan dan kepenegakan itu sebenarnya hampir sama ya. Satu, anaknya sama-sama dewasa, yang kedua anaknya sama-sama puber, yang ketiga sama-sama kritis ya. Hanya itu sudah mulai banyak yang melupakan pembinanya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba kalian ingat-ingat ketika kalian penegak dulu, pembinamu siapa, berapa, apa yang pernah diajarkan. Oh, saya pernah diajari tali temali, saya pernah diajari ini, mana buktinya, punya catatannya enggak. Oh, ternyata kita itu sebatas kenal dengan pembina kita, padahal tidak seperti itu ya. Kalau kita ingin kenal dengan pembina kita harus benar-benar dekat dengan beliau, bukan sekedar kenal namanya, tanggal lahirnya saja, tapi wejangan-wejangan enggak dulu. Atau ketika kalian sudah pandega sekarang, itu kalian dapat mengingatnya. Dulu pembina saya itu ya, mohon maaf beliau itu kurang sempurna ya, tetapi kelebihan beliau itu ternyata menjadi pramuka perintis yang dikenal di daerah Warnasana ya. Begitu saya tahu, saya sangat takjub dan saya terinspirasi. Hampir bisa dikatakan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, 1 bulan 2 kali gitu ya, saya datang sowan ke rumah beliau. Ketika sowan ke rumah beliau, saya tidak menanyakan hal-hal tentang pramuka. Saya menanyakan bagaimana beliau bisa sampai sekarang ini seperti ini. Bahkan terkait dengan kuliah saya tanyakan ke beliau, minta solusi. Ya.
Jadi ketika kamu datang kepada pembina kami, entah itu Kak Anang atau Bu Sri ataupun yang lain, ya, jangan karena ada kebutuhan pramuka kamu datang, karena ada proposal kemudian datang, ya, atau karena uji SKU kamu datang, ya, itu berarti kita kurang pengakraban dengan beliau. Datang itu tidak harus ketika ada perlu seperti itu. Silaturahmi itu ada perlunya enggak? Enggak ada. Hari raya Lebaran silaturahmi apa? Minta maaf kan? Sambang dulur, kemudian agar kita masih ada hubungan keterikatan seperti itu. Nah, yang saya sampaikan ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Kak Deborah, dulu pembina perempuan saya itu Kak Deborah. Kak Deborah itu bilang kepada saya dulu ketika saya masih menjadi dewan dan anggota dulu, ya, perlu. Bahkan ketika ada perlu main aja ke sana. Ketika nyampe di rumah pembina, mesti nanti ada yang dibahas. Ya, pembina itu akan senang, akan akrab dengan kita kalau kita sering main-main ke rumah. Jadi itu, jangan jadi anggota yang setengah-setengah, ya. Masa jadi anggota pramuka UNED nggak pernah ke rumah pembinanya, kan lucu kan ya. Oke, itu hanya istilahnya intermezzo ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah karakter usia Pandega. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tentang orang Pandega itu hampir sama dengan penegak ya. Orangnya itu lebih terkesan mandiri, kemudian idealis, kritis, kemudian terkadang juga anarkis ya. Kalau berbicara anarkis, ada satu permasalahan yang sejak dulu itu apa yang menjadi polemik anak pramuka ya. Pertanyaannya itu berbunyi seperti ini. Saya minta nanti salah satu dari kalian menjawab ya. Siapapun boleh ya. Demo tentang harga minyak yang selalu naik ya, misalnya lah ya. Kemudian kalian itu ikut demo ya. Dalam arti itu kalian orang pramuka tidak memakai seragam pramuka, tapi kalian ikut organisasi lain. Di sisi lain kalian juga anggota pramuka loh ya. Organisasi lain, organisasi pemuda ikut demo. Menurut kalian, pantas nggak anak pramuka ikut demo seperti itu? Silakan yang mau berargumen, 1 menit aja jawabannya. Anak pramuka ikut demo mewakili organisasi lain. Di sisi lain, kalian juga anggota pramuka UNED. Boleh nggak anak pramuka ikut demo? Atau pantas nggak anak pramuka ikut demo? Silakan jawab. Siapa menjawab? Kalau nggak ada, tak tunjuk. Nggak ada yang mau jawab? Oke, kita coba. Nggak salah paham. Kalau Kak Hafid kan enak. Meskipun di koco-koco ini saya guyu. Oke, Kak Hafid, gimana menurut Kak Hafid anak pramuka ikut demo? Orangnya nggak ada itu. Jangan-jangan makan. Jam berapa ini? Jam 9. Nggak ada. Coba Kak Eka coba. Anak pramuka ikut demo. Menurut kamu gimana? Gimana? Anak pramuka ikut demo. Menurut kamu itu gimana? Pantas nggak? Boleh nggak? Atau gimana? Kalau menurut saya pribadi tidak pantas kalau kita ikut demo, Pak. Itu kan padahal nggak atas nama pramuka, itu atas nama organisasi lain, organisasi pemuda. Di sisi lain kita juga anggota pramuka gitu. Sehingga nggak pantas. Ya. Nggak pantas kalau misalnya ikut demo gitu. Bisa yang memakai cara yang adakah di sini yang setuju atau boleh gitu? Coba Bagus, Kak Bagus. Saya ingin tahu jawaban Kak Bagus. Sama dengan Eka atau beda? Kalau sama nggak usah jawab ya. Kalau saya boleh saja sih Kak. Kalau demo. Boleh. Alasannya karena kenapa? Kalau demo itu juga lebih apa ya? Lebih terstruktur untuk pelaksanaannya daripada unjuk. Semisal kayak unjuk rasa. Dan itu kan kalau unjuk rasa bentuknya udah lain dan ada tindakan-tindakan lain di luar penyampaian aspirasi. Jadi sah saja menurut saya jika seorang pramuka mengikuti demo. Oke, terima kasih Kak Bagus dan Kak Eka jawabannya. Oke, sedikit saya beri gambaran bagaimana saya memahami pramuka yang ikut demo dan yang lainnya ya. Oke. Jadi intinya gini, kembali lagi kepada usia Panegak dan Pandega yang cenderung orangnya itu anarkis, tapi nggak semua ya. Maksudnya anarkis di sini apa? Maksudnya itu adalah seorang pramuka itu harus punya mental yang benar-benar seorang pramuka. Artinya gini, sampai detik sekarang saya belum pernah menemukan pramuka ikut demo. Tapi kalau oknum pramuka ikut demo itu sering ya. Jadi jawabannya sesuai dengan jawaban Eka, juga sesuai dengan jawaban Kak Bagus ya. Contohnya gini,
Ya, tidak semua anggota polisi itu suka pungli, tapi ada salah satu anggota polisi ikut pungli. Nah, seperti itu logikanya. Jadi kalau kalian selagi tidak memakai seragam, ikut demo dan itu jelas terstruktur ya dan ada pertanggungjawabannya, boleh-boleh saja. Ya, tetapi dengan catatan kalian tidak mengatasnamakan pramuka. Kenapa? Karena pramuka organisasi non politik. Meskipun pramuka organisasi non politik bukan berarti kita harus benar-benar tidak peduli dengan politik. Itu keliru. Kita harus paham betul politik itu seperti apa. Ya, politik pemerintahan dari tingkat desa sampai dengan tingkat negara itu seperti apa, undang-undangnya dan yang lainnya. Kenapa? Agar anggota pramuka itu tidak dimainkan oleh politik-politik yang memang cenderung membuat pramuka itu dipojokkan. Ya, ke kantor pusat. Adakah permainan politik di dalamnya? Kita belum tahu. Kalau di zaman saya dulu pernah ada, ya, yaitu proposal yang jumlahnya sekian, kemudian kita pangkas menjadi sekian, kan politik namanya itu, politik keuangan itu ya. Laporan keuangan yang harusnya saldonya sekian kita habiskan menjadi sekian, ya. Ternyata itu juga permainan politik, ya. Makanya itu harus ada ilmunya. Di dalam SKU Pandega berkaitan dengan politik adalah kita terjun ke desa untuk berbakti. Tetapi kalau boleh saya usulkan menambahkan bahwa anak Pandega harus melek politik. Bukan semata-mata agar kita terjun ke politik, bukan, tetapi agar kita paham dan kita tidak ditipu muslihat oleh politik. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah karakter usia Pandega, juga sudah tadi sedikit. Sifat-sifat kegiatan Pandega. Oke. Di dalam SKU Pandega itu ada satu poin yang tidak sama dengan SKU Penegak, yaitu KMD, khusus mahir pramuka tingkat dasar. Ini hukumnya wajib bagi anggota pramuka Pandega. Kenapa? Karena pramuka Pandega ini sebutan lainnya itu adalah pembina muda nantinya ya. Apabila kalian sudah selesai menyelesaikan SKU Pandega, menjabat sebagai pembina muda. Yang namanya pembina itu berarti harus punya pangkalan atau gugus depan yang dibina. Jadi untuk sementara ini pertemuan di Racana ya, di Klat Racana kapan hari itu sedikit saya kantongi dan saya pahami bahwa ternyata masih banyak anggota pramuka UNED ya itu masih aktif membina dikarenakan seperti ini, sehingga ini masih ada dilema apakah membinanya harus tatap muka atau membinanya cukup dengan online seperti ini. Nah, ini ilmu ini ya, artinya ini menjadi PR bersama, bukan PR-nya Dewan, ini PR bersama. Benar-benar menjadi pembina ataukah masih calon pembina? Jawabannya ada satu, siapa yang bisa menyelesaikan SKU Pandega? Ya, berarti kan sudah selesai KMD ya, dan juga sudah punya pangkalan, kemudian dia memegang sendiri pangkalan itu, maka dia bisa disebut sebagai pembina. Tapi kalau dia sudah menyelesaikan SKU Pandega dan belum memiliki pangkalan, maka langkah untuk menjadi pembina masih kurang. Ya, oke, saya lanjutkan. Sekarang dalam prakteknya target tribina. Tribina itu apa? Bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Kalau bina diri nggak perlu saya berikan penjelasan panjang lebar ya. Dulu kalian ketika di OSIS sudah ada LDK, di Pramuka sudah ada Diklat dan Bintek, dan sekarang di Pandega juga akan ada Diklat dan Bintek. Itu bagian daripada bina diri. Hal terpenting dari bina diri itu adalah leadership ya. Leadership itu adalah bagaimana kita memimpin diri kita, termasuk juga memimpin orang lain. Ada orang itu bicara sendiri tapi nggak berani berbicara di depan orang lain, berarti leadership-nya masih kurang. Harapannya seorang anggota pramuka dimanapun berada, khususnya di tingkat berani tampil di depan, berbicara di depan. Kenapa? Karena leadership itu akan muncul dan akan tampil apabila kita itu memang benar-benar mendalami apa itu leadership. Ya. Makanya nanti kita menumbuhkan mental kita, bagaimana kita menumbuhkan keberanian kita berbicara ataupun tampil di depan publik ya. Kalau kita sudah terbiasa tampil di depan teman-teman kita di tingkat Racana, tampil di depan adik-adik ketika membina ataupun tampil di depan masyarakat secara umum, maka sebenarnya kita sudah melalui tahap ini
yaitu tahap leadership. Ya. Selanjutnya adalah bina masyarakat. Maksudnya bina masyarakat ini bukan kita bukan ya. Bina masyarakat ini artinya kita terjun kepada masyarakat, kita berbakti kepada masyarakat, lalu pengetahuan, pengalaman itu bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Kalau kalian masih bingung bagaimana kita terjun kepada masyarakat, masyarakat dalam arti luas itu adalah masyarakat keseluruhan. Ya, rencana kalian itu juga bagian dari masyarakat. Jadi kalian bersosialisasi itu juga merupakan bagian dari bina masyarakat. Ya. Bina sosial atau bina masyarakat. Bukan berarti kalian harus terjun ke desa, itu secara khusus saja. Secara umum itu yang bersifat kelompok itu namanya masyarakat. Ya. Misalnya kalian ada di Racana, tadi saya beri contoh. Kemudian kalian terjun ke desa kalian, ketika kalian pulang kampung, itu kalian bisa berbakti apa kepada desa kalian? Ada jalan rusak, bisa bantu apa? Itu aja kalau bantu demo ya. Ya, bisa bantu ngurusi kepada pemerintah setempat. Ini gimana kok bisa berani berbicara di depan? Itu juga bagian dari langkah-langkah menjadi Pandega. Ya. Oke, selanjutnya ini ada proses pengujiannya, setidaknya memahami learning by doing, learning to be. Ini bagaimana seorang pembina nanti ya. Tadi di handout juga sedikit saya beri gambaran area pengembangan SKU. Ini penting sekali ya, area pengembangan SKU, karena seorang pramuka Pandega apabila kalian tidak memahami areanya, maka kalian akan kebablasan ya. Kalian akan kebablasan. Artinya teritorialnya itu sudah habis, tapi kalian terjun aja gitu ya, tabrak saja. Maksudnya itu seperti apa? Perhatikan gitu ya. Yang kemarin saya share itu, yang pertama ada 5 sasaran dalam SKU Pandega. Ini sebenarnya nggak ada SKU Pandega ya, tapi SKU penegak, bahkan mulai dari SKU yang paling rendah, penggalang ya. Siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Yaitu area spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang mana nanti ini setiap area ini memiliki standar kompetensi. Jangan menguji SKU kalau tidak tahu standar kompetensinya. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah hal-hal yang harus kita kuasai, yang harus kita lakukan. Ya, di sini saya beri contoh misalnya area spiritual. Ini ada ketaatan beribadah. Berarti ketika kita menguji SKU, kita harus taat beribadah. Artinya kita harus melaksanakannya, nggak hanya teori saja. Kemudian ada pengamalan ajaran agama. Kalau kita punya ilmu, kita amalkan. Saya tanya sekarang, paling gampang sudah pengamalan ajaran agama mengenai sholat misalnya. Tadi malam siapa yang nggak sholat tarawih? Coba angkat tangan. Ya dari Dewan, semuanya sholat tarawih apa enggak tadi malam? Nah kalau nggak sholat tarawih nanti SKU Pandeganya tercoret nanti itu. Ya, oke nggak seperti itu ya. Artinya, oh berarti harus sholat ya kerja. Iyalah, sholat itu kan wajib ya. Namun sholat tarawih itu sunnah gitu. Artinya apabila ada anggota Pandega lupa tidak sholat, karena lupa nggak apa-apa. Kalau sengaja tidak sholat, apa yang sudah dilantik, yang sudah menjadi tanggung jawabnya di Pandega itu. Ya, misalnya kalian ada kegiatan nalasut misalnya atau penjelajahan, waktunya sholat maghrib. Maghrib itu kan cukup singkat ya. Kemudian lanjutkan aja perjalanan gitu ya. Maka bagaimana caranya ini? Nah, ternyata SKU Pandega memberikan solusi. Ada salah satu poin di SKU Pandega itu sholat jamak dan sholat qosor. Kalau kita dalam perjalanan jauh, kita bisa menjamak. Laksanakan ini. Ya. Apa gunanya SKU ini kalau tidak dipahami? Maka paham betul. Kalau kita memahami SKU-nya, maka penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap kegiatan di Pandega prioritas ya ternyata sudah disiapkan betul misalnya. Nah, oke, saya lanjutkan. Di situ juga sudah saya bagi, misalnya di area pengembangan ya, selain sasaran, standar kompetensi juga ada butir SKU. Untuk butir SKU poin yang pertama, itu area spiritualnya itu ada beberapa. Kemudian nomor 2 sampai dengan 4 itu bagian dari emosional. Apa sih emosional? Emosional itu berkaitan dengan sikap dan kejiwaan kita. Seorang pramuka bagaimana menyikapi masalah? Jika ada temannya yang marah, kita harus apain? Jika ada temannya yang tiba-tiba berhenti pramuka, kita harus ajarkan di dalam area spiritual, area emosional. Yang mana emosional ini sangat penting untuk dimiliki seorang anggota pramuka Pandega khususnya. Ya, seorang anggota pramuka nggak bisa menjaga emosinya, ini nanti repot ini ya.
maka harus benar-benar dilatih setiap hari. Meskipun terkadang-kadang kita suka rasan-rasan, meskipun terkadang kita suka emosi, suka marah-marah, tapi dengan latihan tiap hari, maka insya Allah kita bisa menjaga dan menguranginya. Khususnya kalau kali ini ya, kita kan puasa hari ini ya. Puasa dianjurkan untuk menjaga emosi, ya seperti itu. Sosial tadi sudah terkait dengan sosial masyarakat, ya. Kemudian intelektual dengan kejelian seorang anggota pramuka yang berpikir kritis. Semua anggota pramuka yang ada di sini itu orang hebat-hebat ya. Kalian itu sebenarnya orang hebat-hebat. Hanya saja kalian tidak tahu potensinya sehingga tidak merasa jadi orang hebat. Jadi merasa jadi orang hebat itu nggak apa-apa, asalkan jangan ditunjukkan ke orang lain. Saya merasa saya hebat bagi saya sendiri, ya. Perkara orang lain menilainya hebat apa enggak itu urusan orang lain. Misalnya, saya menghasilkan sebuah buku, sebuah karya. Sebut aja seperti tadi diktat, itu hasil karya saya, ya, dengan kemasan seperti itu. Saya menganggap saya hebat, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bisa menghasilkan itu daripada yang nggak bisa menghasilkan. Lalu perkara orang lain menilainya itu tidak baik atau itu apa, itu urusan orang lain. Artinya kita akan terkesan sombong jika bilang saya hebat. Tetapi kalau saya hebat bilang kepada saya sendiri, kita tidak menunjukkannya kepada orang lain. Penilaian itu urusan orang, tapi hasil daripada orang hebat itu adalah kamu sendiri. Ya, jadi kamu akan benar-benar hebat kalau dinilai orang hebat. Ya, kalau hanya dirimu sendiri yang menilai hebat itu berarti belum tentu menurut orang lain. Ya, itu hanya ya. Berkaitan dengan fisik ini seperti poin 20 sampai dengan 24 yang membutuhkan. Nah, di situ ada cara menguji SKU. Ini poin yang sudah saya jadi evaluasi ya. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah kemauan dan kemampuan menjadi tekad awal atau tekad utama. Di antara kalian, saya ingin tahu dulu, coba ya, ngacung aja ya yang tahu ya. Ini ada yang nyala, ada yang enggak ini. Yang nyala aja ya. Jadi gini, siapa di antara kalian yang sudah punya belum ya? Yang belum punya SKU Pandega, angkat tangan. Yang belum punya SKU Pandega, angkat tangan. Nggak ada ya, nggak ada angkat tangan. Nggak ada. Berarti semuanya punya ya. Oke, yang sekarang tidak bawa SKU Pandega, angkat tangan. Yang sekarang tidak bawa. Kak Bagus bawa? Bawa. Mana SKU-nya Kak Bagus? Tidak bawa, Kak. Enggak Kan bawa. SKU-nya di Jember. SKU-nya ada di Jember, Kak Bagus ada di rumah. Di rumah sendiri Kak Bagus ya? Rumah orang tua. Oh iya, tak kira rumah mertua ya. Oke, acara seperti ini, acara istilahnya apa ya? Pembekalan materi SKU ini apa? Karena kalau kita nggak punya SKU-nya, kita hanya mengambang-ngambang saja gitu ya. Atau setidaknya kita punya file tentang SKU. Ya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang punya file tentang SKU? Angkat tangan. Yang punya file tentang SKU. KHP punya file tentang SKU? Ada, Kak. Ada. Ada. Oke, ini Kak Sekar ini kayaknya pendiam dari tadi ya. Kak Sekar punya file SKU? Iya, Kak, punya. Ada ya? Ada. Oke, SKU itu nggak pernah berdiri sendiri. Ini penyelesaian, pedoman penyelesaian SKU Pandega, Penegak, termasuk juga Penggalang dan Siaga. Jadi Pandega itu SKU-nya punya pedoman penyelesaian SKU. Apa fungsinya pedoman? Fungsinya adalah mempermudah kita apa yang harus kita lakukan ketika kita nguji. Jadi kita nguji itu ada caranya, ada istilahnya bisa dikatakan apa ya? Ada kompetensinya yang harus kita lalui, gak syukur-syukur kita menguji gitu aja gitu ya. Itu ada di pedoman. Jadi seorang peserta didik ya, atau bisa dikatakan orang yang sedang menguji SKU, khususnya adalah para anggota yang belum, kalian kalau bisa harus punya file pedoman penyelesaian. Saya bilang file ya. Akan lebih baik kalau dalam bentuk buku print out. Ya, itu harganya 10.000 kalau nggak salah beli di Jember ya. Kalau misalnya kalian mau gratis ya file aja, nanti Dewan Racana silakan kirimkan pedoman penyelesaian SKU Pandega kepada peserta didik. Ya. Nah, itu ya, ada yang lebih bagus lagi.
kemudian kalian punya pedoman penyelesaian SKU, itu silakan kalian juga menyusun strategi untuk menyelesaikan, strategi praktis untuk menyelesaikannya, ya. Dewan ya nanti biar menjadi bekal untuk anggota baru juga ya. Di sini yang menjawab coba saya minta Kak Anissa. Oke Kak Anissa, kira-kira apa namanya yang kemarin sudah dilantik atau yang sudah selesai menjadi Pandega, itu kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan SKU-nya? Apakah ada rapat dulu, disepakati, atau langsung mereka diberi penugasan, atau bagaimana? Tiba-tiba menjadi Pandega itu Iya, untuk tiba-tiba itu tidak ya Kak, pasti melalui proses, yaitu penempuhan 24 poin SKU. Nah itu dari untuk yang anggota 2019 yang sudah jadi Pandega itu masih dari ketua Kak. Oh, masih dari ketua. Dari ketua, ya dari ketua UKM dan juga KDR. Nah itu untuk dilantik sebagai Pandega itu melewati yang namanya SDK atau sidang dengan kehormatan. Nah itu nanti dipimpin oleh Kak Anang sebagai pembina. Itu Kak. Jadi nanti poin-poinnya kan sudah dikumpulkan ke PA, nanti diseleksi oleh pembina apakah ini poinnya sudah memenuhi standar atau belum. Kalau misal sudah memenuhi standar berarti sudah layak untuk dilantik. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Bagus, jawabannya sangat excellent sekali ya. Jawabannya sangat cantik kayak orangnya. Ya, saya bilang ganteng ya. Oke, selanjutkan. Terima kasih jawabannya. Jadi betul sekali ya. Menguji SKU itu nggak bisa instan, ya harus dengan proses. Karena proses itu yang menjamin orang sukses. Tadi sudah bilang di awal ya. Sukses, ya. Sedangkan untuk hasilnya itu bergantung proses itu. Kalau prosesnya dia itu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses, ya. Tapi kalau misalnya prosesnya itu dia santai-santai, hasilnya pun juga santai, ya. Di proses itulah yang akan menjadi penentu kesuksesan kalian dalam menguji SKU Pandega. Ya. Terus ada lagi poin yang sangat penting di dalam SKU Pandega, yaitu terkait dengan SKK ya. Ketika kalian menguji SKK, seyogyanya itu SKK itu diuji setelah SKU. Ya. Namun tidak ada salahnya kita menganalisis poin-poin SKK itu ada yang poin-poin sama dengan SKU. Misalnya SKK tentang sholat. Ya, SKU itu tentang sholat ada nggak? Ada ya? Ada. Lalu pertanyaannya, kalian tanya kepada pembina, Kak, bolehkah saya menguji SKU tentang sholat ini sekaligus SKK tentang sholat? Boleh apa tidak? Kalau pembinanya bilang boleh, monggo, boleh itu kebijakan pembina. Kalau pembina bilang tidak boleh, maka berarti tidak boleh. Selesaikan SKU Pandega dulu, kemudian baru SKK. Lalu pertanyaan saya adalah apa yang membedakan SKK sholat dengan SKU tentang sholat? Kalau prakteknya sama, kenapa nggak sekali uji? Ya. Itu yang dimaksud dengan kritis, mengusulkan kepada pembina memberi kebijakan, silakan, maka kita akan uji. Nah, tapi kalau misalnya prakteknya berbeda, silakan dibedakan. Contoh SKU tentang sholat dengan SKK sholat. Nah, seperti itu. SKU tentang membaca Al-Quran ya dengan SKK Qori. Kiranya itu nggak ribet atau bisa dikatakan prakteknya sama, sekali uji aja. Ya, jadi nanti ketika pelantikan SKU, itu sebenarnya kalian juga sudah menguji poin-poin penting dari SKK. Setelah itu kalian bisa fokus pada Pramuka Garuda. Ya. Karena Pramuka Garuda ini sering terbengkalai. Kenapa? Karena prosesnya dari SKU aja ribet panjang gitu ya. Kemudian SKU Garudanya itu lama gitu biasanya. Oke. Selanjutnya ujian secara perorangan. Jika berkelompok itu atas kebijakan dari pembina. Ujian SKU ini tidak boleh berkelompok ya. Harus perorangan. Tapi apabila kalian berkelompok dan diizinkan oleh pembinanya, juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena Racana ini dipimpin oleh seorang pembina. Ya. Jadi pembina itu berhak untuk memberikan keputusan. Seperti halnya orang tua, itu berhak untuk menentukan kalian siapa jodohnya. Ya. Itu orang tua masih berhak. Ya. Maka di sini selaku pembina boleh memberikan kebijakan misalnya ini berkelompok saja mahal, jadi silakan berkelompok. Kalau pribadi boleh karena sejatinya pengujian SKU itu dilaksanakan secara pribadi atau perorangan.
Bentuk ujian sedapatnya berupa praktek-praktek langsung secara praktis. Setiap poin SKU Pandega, jika tidak berupa praktek, itu akan sangat rugi sekali. Semakin banyak praktek, proses yang kita serap itu akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuannya. Contoh kemarin, kapan hari itu, Eka itu tanya ke saya ya, tentang Hastakarya, kalau nggak salah. Ya. Teknologi. Itu saya memberikan sebuah saran kepada Eka, ya, sekiranya itu hasilnya besar, itu biaya besar, ya, silakan berkelompok, usulkan kepada pembina diizinkan apa tidak. Tapi sekiranya itu mampu untuk dihasilkan sendiri tanpa ada biaya besar, silakan perorangan. Ya, seperti apa prakteknya? Ya, intinya praktek yang terjun langsung yang membuat kalian bergerak. Ya, kalian bergerak, entah itu tangannya yang bergerak, mulutnya yang bergerak, kakinya yang bergerak, atau otaknya yang bergerak. Intinya adalah proses kalian bergerak. Ya, jangan hanya diam, jiplak, ya, atau mungkin plagiat punya temennya, atau mungkin kalau temennya punya rangkumannya dijiplak, itu berarti tinggal nulis, tinggal nyalin aja. Tapi kalian harus benar-benar kreatif agar otaknya kita jalan, tangannya kita jalan, bahkan seluruh tubuh kita itu seperti punya kesan melaksanakan kegiatan ini. Itu namanya adalah praktek. Kemudian tidak boleh dinyatakan lulus tanpa adanya sebuah ujian. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Anissa, ya. Misalnya kalian sudah menyelesaikan ke 24 poin SKU, ya. 24 poin SKU itu apakah dinyatakan sudah selesai? Kalau sudah selesai semuanya tanda tangan sudah tuntas, ya. Dari pembina itu nanti akan menguji, bisa dikatakan sudah, ya. Atau mungkin kalau enggak pembina mewakilkan kepada dewan untuk menguji kelayakan atau bukti konkret dari SKU-nya. Misalnya, poin nomor 1 SKU Pandega terkait dengan ibadah, misalnya dengan kepercayaan, ya ada tanda tangan itu ya, ada namanya Pak Abdul Halim gitu ya. Maka itu kan pembina nggak kenal siapa itu Pak Abdul Halim gitu ya. Pak Abdul Halim itu siapa gitu. Maka pembina akan tanya, siapa Pak Abdul Halim? Oh ini kiai saya, kiai ngaji saya. Oh gitu. Jelas berarti kan? Kemudian pembina melanjutkan pertanyaannya, ini diuji apa? Anu Pak, ini saya disuruh membaca Al-Quran misalnya, ini saya disuruh membuat proposal, ini saya disuruh mendengarkan ketika diskusi, saya disuruh gini. Nah, apa yang kalian lakukan ketika menguji SKU itu penting sebagai laporan. Makanya setiap poin SKU itu memiliki kata kerja, ya, memiliki kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata kerja itu yang harus kalian lakukan, ya. Saya beri contoh misalnya kata kerja yang harus kita lakukan untuk poin nomor 2 misalnya ya, tentang kritik dan saran untuk desa terkait dengan pemerintahan. Di situ kata kerjanya adalah mengajukan dan membangun. Ada 2 kata kerja, mengajukan dan membangun. Maksudnya mengajukan, ya, kan punya bisa dikatakan rencana-rencana, program-program, ajukan kepada desa. Itu namanya mengajukan. Baik bentuk lisan maupun bentuk tulisan, baik bentuk proposal maupun hanya sekedar coretan. Ya. Kemudian selain itu sifatnya mengajukan, itu juga poin yang kedua itu membangun. Maksudnya membangun itu apa? Sudah tahu depan rumahmu jalannya rusak, ya. Lalu kalian entah itu secara pribadi ataupun bareng-bareng sama teman-temannya sekampung itu membersihkan itu, kemudian kerja bakti, kemudian jalan yang bolong-bolong itu ditambal. Itu bagian dari proses. Kalau sudah seperti itu, layak nggak kalian uji SKU? Sangat layak sekali. Prakteknya ada, ya, bukti konkretnya juga ada kalau perlu difoto, ya. Kemudian juga di situ ada tanda tangan siapa. Kalau kaitan sama desa, kait tanda tangannya bisa paling rendah adalah Pak RT. Misalnya kerja bakti di lingkungan, Pak RT gitu ya, Pak RT tanda tangan. Bilang Pak RT, Pak, saya sudah menyelesaikan SKU ini, menyelesaikan tadi itu bersih-bersih. Kemudian kemarin juga babat alas ya daerah sana misalnya. Itu bukti konkretnya. Jadi kalau kalian misalnya sudah dilantik Pandega, kemudian nggak bisa membawa bukti, cek, ya. Nah, makanya sekarang untuk langkah awal setengah-setengah, ya. Setiap SKU yang ada tanda tangannya itu buktikan. Kalau itu tanda tangannya Pak Abdul Halim, mana orangnya? Oh ternyata saya foto bareng Pak Abdul Halim di Facebook. Cek Pak fotonya, lampirkan di SKU-nya. Poin nomor 1, Pak Abdul Halim alamatnya sekian, profilnya sekian, fotonya ini. Yang ujinya apa? Diberi deskripsi. Nah, jadi dengan adanya itu, ketika proses pembina itu benar-benar pembina itu yakin dan mantap. Dan kalian yang uji punya dokumentasi foto, dokumentasi identitas dan yang lainnya. Jadi yang dibutuhkan apa? Selain buku SKU,
pedoman penyelesaian, ternyata yang dibutuhkan apa? Bukti atau laporan dari pengujiannya. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk lembaran bisa, lembarannya itu nanti dilampirkan ketika uji SKU. Dan saya yakin ini nggak ada di antara kalian. Ya. Kalau punya saya insya Allah masih ada ya. Jadi dulu ketika saya uji SKU Pandega pertama, itu ada sedikit revisi ya. Jadi saya alumni itu 2012 ya, dilantik menjadi Pandega itu Februari. Kemudian saya menjabat PA itu 2011 sampai 2012 ya. Nah, jadi ada sedikit revisi ya. Jadi ceritanya itu memang dulu angkatan-angkatan sebelum saya sejak 2005, karena sebelum 2005 itu vakum total dulu Pramuka UNED. 2005 ke atas itu vakum total itu. Setelah itu oleh Kak Kurnia ini bisa dikatakan anggota yang paling nyeleneh dari sekian ketua, yang paling nyeleneh dari sekian ketua ya. Nah, tapi dia itu menginspirasi banget bagi saya itu ya. 2005 ke bawah, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 itu semuanya alhamdulillah mulai aktif lagi Pramuka Rajana UNED. Dan ternyata terdeteksi untuk Pandega pertama sebelum tahun 2000 ada rata-rata gagal di KMD, rata-rata gagal bingung uji ini lanjutannya kemana, kemudian rata-rata gagal di malesnya. Ya, makanya tadi setengah-setengah. Ketika saya mendaftar menjadi anggota baru dulu tahun 2008, itu saya sudah berkomitmen. Yang pertama, saya harus nginep sanggar. Kenapa? Karena kalau saya nggak nginep sanggar, rasa pramuka, rasa jiwa pramuka saya akan kurang. Atau kalau saya nggak nginep sanggar, minimal saya ke sanggar lebih sering daripada ke tempat yang lain. Ya, nggak setengah-setengah kan, niat saya kan nggak setengah-setengah. Ya, jadi pada waktu itu saya nginep di sanggar, saya nggak ngekos ya. Pakaian-pakaian saya itu saya beri almari plastik, saya taruh sanggar, itu punya saya itu khusus tak tulis K6 gitu. Ya ada kuncinya gitu ya. Nah, itu perkakas saya 2009 itu saya dilantik menjadi anggota ya. Ketika menjadi anggota sudah mulai terlibat dengan kegiatan Rajana. Ya, tetap nginep di sanggar ya. Jadi apa yang terjadi di sanggar mulai dari permasalahan, pertengkaran, perpecahan itu yang terjadi sekarang maupun yang dulu sama saja. Kalau kalian berbicara anak pramuka UNED pecah, bertengkar gara-gara ini, bagi saya itu biasa ya. Sejak dulu juga gitu ya. Jadi kalian kalau nanti jadi ikut organisasi di Pramuka UNED, kemudian ada pertengkaran, ada perpecahan, berhenti anggotanya saling ini macam-macam gitu ya, jangan heran. Itu sudah dari dulu namanya organisasi proses ya. Kalau proses itu dapat dilewati dengan sempurna, insya Allah nanti kedepannya kalian akan menjadi pramuka Pandega ya. Nah, oke, saya lanjutkan yang terakhir ya. Ketika saya dilantik menjadi Pandega malam hari, ya, MC-nya pada waktu itu Kak Ade, yang memimpin upacaranya Kak Effendi, cuma 4 orang. Oh, sama satu lagi, KDR-nya yang megang baki, ya, sekaligus PA, ya. Kenapa kok seperti itu? Tersembunyi tanpa ada peserta upacara, ya. Karena namanya pelantikan Pandega harus disaksikan oleh anggota Pandega juga. Nah, terus pada waktu itu kan ada yang ikut Pandega, masih belum ada yang dilantik Pandega, sehingga pada waktu itu saya masih ingat betul pelantikannya di depan Stadion Lama UNED yang ada di belakang gedung Starjo itu ya. Nah, di situ tempatnya sepi, nggak boleh acaranya. Kak Effendi, Kak Ade sebagai saksi, kemudian Kak Anang sebagai pembina dilantik. Sebenarnya ada 2 orang ya, yang satunya itu dia nggak bisa ikut dikarenakan 2 poin tidak selesai. Nggak tahu kenapa nggak diselesaikan, namanya Kak Windy ya, teman saya. Lalu sehingga saya pelantikan sendiri ya. Setelah saya pelantikan sendiri, Kak Anang memberikan sebuah sambutan bahwa ini adalah pelantikan pertama yang belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Dikarenakan memang ini pertama, belum ada saksi dari anggota yang sudah Pandega. Sehingga ini bisa dikatakan menjadi sejarah. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pelantikannya Kak Ade, Kak Effendi menjadi Pandega juga, ya, SKU Pandega. Oke, itu sekilas dari yang saya sampaikan. Untuk lain-lainnya itu sudah ada di di juga ya, Juknis sudah ada itu cara menyelesaikan SKU juga sudah saya sampaikan.
akan saya beri 1 lembar lagi, saya kirim kepada panitia nanti ya. Lembar itu berisi tentang kata kerja di dalam tiap-tiap poin SKU. Misalkan SKU poin nomor 1 itu kata kerjanya menjelaskan, menyebutkan, memahami, menjelaskan, dan yang lain-lainnya. Nanti akan saya kirimkan kepada kalian untuk menjadi bekal tambah agar kalian bersemangat. Oke, mungkin itu waktunya sudah habis nih kayaknya ya. Dari saya cukup sekian dulu. Mungkin Kak Eka, ini mau dilanjut, masih ada waktu apa sudah habis atau gimana? Mungkin mau tanya jawab. Iya, Kak. Menjawab. Untuk sesi tanya jawab, saya yang pimpin atau Eka yang pimpin? Langsung dari Kak Anam sudah. Langsung saya yang pimpin ya. Oke, saya beri kesempatan kepada teman-teman, anggota baru maupun anggota lama ya. Itu ada yang dalam mobil itu, Bunga. Nggih, Kak. Oh, Lagi keren perjalanan. banget ya, perjalanan ya. Nggih. Ini saya sangat bersemangat sekali mengikuti acara ini ya. Oke, yang lainnya, jika silakan yang mungkin mau bertanya secara langsung boleh. Kalau misalnya kalian malu untuk mengeluarkan suaranya, boleh lewat chat ya. Nanti satu persatu akan saya baca meskipun nggak semuanya. Tapi lebih baik menggunakan suara aja ya, lebih enak biar secara langsung. Silakan tanya apapun seputar tentang kepandegan, dan yang insya Allah selagi saya punya pengalaman untuk menjawabnya, pengetahuan untuk menjawabnya, saya akan jawab. Ya, silakan. Soalnya bentar lagi duhur, ini waktunya berbuka ya. Puasa duhur maksudnya. Oke, silakan yang mau tanya. Mau tanya, lewat WA, chatting boleh, atau langsung. Permisi Kak, izin bertanya. Muhammad Eko, ya silakan. Ya. Eko, videonya nggak dinyalakan Eko. Kak, terkendala sinyal dan paketan. Ya, terkendala sinyal dan paketan. Oke, nggak apa-apa, silakan Eko. Saya ingin bertanya Kak, rintangan hambatan paling besar yang menghalangi kita untuk jadi pandega itu apa sih Kak? Oke, terima kasih pertanyaan dari Eko. Hambatan atau tantangan, bisa dikatakan penyebab kita itu gagal menjadi pandega itu apa? Kalau menurut hemat saya, berdasarkan pengalaman saya ya, itu ada 1, yaitu karena kemauan kita yang kurang. Tadi di awal di diklat itu sudah saya tuliskan ya di diktat ya, bahkan saya beri warna merah ya. Cara menguji SKU itu ada kemauan dan kemampuan. Hambatan terbesar kita itu ya kemauan dan kemampuan. Kalau kemauanmu seperti apapun angin yang nanti akan kamu istilahnya lalui, yang topan atau yang lain, bahkan tornado, kamu nggak akan goyah kalau kemauannya kuat. Nah, selain kemauan itu juga diimbangi dengan kemampuan. Kemampuan itu bisa dilatih, bisa dibina, bisa dibiasakan. Caranya biar kita mampu untuk menguji ini apa? Tadi sudah saya berikan juknisnya. Kita harus punya SKU-nya, kita harus punya pedoman penyelesaiannya, dan juga kita siapkan laporan nanti. Maka kalau ketiga-tiganya kita sudah melakukan, nah, sedangkan sangat sulit bisa dikatakan ukuran kemauan itu seperti apa. Ukuran kemauan itu diketahui dari kita itu yang namanya mau, berarti kita harus terjun, kita harus hadir, kita harus kenal dengan yang lainnya. Misalnya, kenapa kalian sekarang mengikuti kegiatan ini? Karena ada kemauan. Mengenai kemampuan, saya kurang tahu. Ya. Bahkan ada yang setelah hasil kegiatan ini, itu kemampuannya masih di bawah rata-rata, atau masih biasa-biasa aja. Nah, ada juga yang setelah kegiatan ini, setelah mendapat materi dari saya, dia malah terinspirasi, oh saya akan membuat diktat. Saya akan. Kalau kamu sudah punya pertanyaan saya akan, berarti kamu akan mencoba untuk menyelesaikan yang kedua tadi, kemampuannya. Nah, itu kemauannya kan bergantung kamu sendiri. Terus ada lagi selain kemauan dan kemampuan ya, ini pengalaman saya dulu ya, yaitu terkait dengan pembimbing ya. Jadi SKU Pandega akan lebih mudah terselesaikan selain dari yang sudah saya jelaskan karena adanya pembimbing.
pembimbing ini dari siapa? Yang jelas dari pembina kan ya. Pembinanya kan 1 atau 2 kan, nggak mungkin lah bisa membimbing semua orang. Pembimbing ini paling enak itu adalah dari, bisa dikatakan kalau saya sebut senior ya, dari dewan. Silakan dewan yang berjumlah sekian, yang sudah mulai proses uji SKU tinggal sedikit, itu berbagi tugas berkelompok. Nah, setiap 1 orang akan pegang atau 3 anggota baru. Dewan yang sudah menguji SKU ya, atau yang sudah tuntas, 1 orang dewan memegang 2 atau 3 anggota baru. 3 anggota baru ini tanggung jawabnya dewan kan SKU-nya. Oh ternyata ada kendala ini, ditanyai sama dewan kenapa, dibantu, diberi arahan, kan enak. Dengan demikian perhatian dewan kepada anggota baru akan lebih ekstrim lagi, akan lebih dekat lagi. Anggota baru tidak akan pernah yang namanya bingung. Kenapa? Sudah ada pembimbingnya. Oke, ini untuk jawabannya. Mungkin kurang memuaskan atau ada pertanyaan lain. Gimana Muhammad? Terima kasih Kak. Oke, Eko, terima kasih Muhammad Eko. Mungkin yang lain. Sampai jam berapa ini, MC, Eka? Kurang mati suaranya itu. Nggak fokus nih kayaknya. Oke, sampai jam berapa Eka? 11.50. 11.50. Oke. Silakan yang mau tanya, masih ada waktu. Untuk waktu saya sampai jam berapa Eka? Iya, 11.50 itu, Kak. Oh, 11.50 waktunya masih panjang berarti ya. Oke, silakan yang mau tanya-tanya lagi. Mumpung cakra saya masih ada ini, nanti saya kalau kehabisan cakra ini nggak bisa jawab lagi. Oke, selain Eko tadi yang mau tanya, saya minta yang perempuan yang tanya, ganti-gantian. Tadi urusan laki-laki. Bahkan perempuan ada yang tanya. Oke, coba tadi yang di dalam kendaraan, Bunga. Bunga masih hidup apa enggak ini di kendaraan ini? Apa sudah tewas di kendaraan mungkin? Bunga, cek. Nah, kayaknya ini ketiduran di kendaraan. Kak Bunga ini KDR Putri, Kak Anam. Oh, tadi siapa yang dianu itu? Iya, Kak Bunga. Oh, Bunga itu KDR putrinya. Bunga juga di anggota baru ya. Oke, yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada silakan panitia menunjuk salah satu atau panitia yang tanya juga boleh, silakan. Jangan lupa kalau tanya nyalakan speakernya. Oke, silakan yang mau tanya. Nggak ada, bingung. Chatting aja nggak apa-apa. Coba saya tunjuk siapa ya, Aca aja ya. Saya juga banyak yang nggak kenal di sini. Di sini coba ini ada nama yang hampir sama, bukan Kak sama. Coba ini siapa ini? Perempuan. Fitria Nur Fitria Nur. Ini calon anggota atau sudah anggota ini? CAB. Oh, anggota baru ya. Kak Fitria Nur. Halo, cek. Jangan-jangan nggak aktif ini. Diaktifkan kemudian selesai gitu ya. Kak Fitria ada? Nggak ada ini kayaknya ini. Oke, acak lagi ya. Tak acak lagi. Coba. Putri Ayu. Enggak, Putri Ayu. Nggak ada juga ya. Cek Putri Ayu. Nggak ada juga. Yang aktif siapa aja? Coba Lutfiatul. Lutfiatul Mafiroh mungkin. Nggih, Kak. Oh, aktif ini. Yang lain mungkin ketiduran ya.
Lutfiatul ini calon anggota baru apa sudah anggota? CAB, Kak. Oke. Lutfiatul sebagai calon anggota ini kenapa kok ingin menjadi anggota di Pramuka UNED? Itu kan kemarin sudah mengikuti pramuka sejak SMA ya, Kak. Lebih aktifnya itu di Penegak. Kemudian saya pengen melanjutkan, ya pengen melanjutkannya itu, iya. Lalu Lutfi ini dari mana Lutfi? Speakernya enggak? Saya SMA Tapen, Kak, Bondowoso. Oh, Bondowoso. Oke. Lutfi, mungkin dari yang saya jelaskan ada yang kurang jelas nggak? Atau mungkin mau bertanya atau sudah jelas gitu? Tadi ada sih, Kak, kayak kalau nggak salah itu waktu itu saya tuh pernah menempuh SKU yang mana kakak-kakak senior saya itu menyuruh saya buat apa ya istilahnya memegang satu namanya satu SD gitu, kepramukaan di satu SD gitu. Kemudian Saya mengampunya itu selama saya menjadi penegak seperti itu. Tadi ya, suaranya kok hilang? iya maaf Kak, ada adik saya barusan. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, tadi itu kakak bilang kalau itu hanya ditempuh pada Pandega seperti itu, Kak. Makanya saya bingung. Oke, terima kasih. Bagus ya. Oke, jadi ada satu yang perlu kita garis bawahi dulu. Tadi di awal sudah saya sampaikan, penegak dan pendeka itu pada hakikatnya adalah sama. Ya. Tadi ketika misalnya kita bina satuan atau kita terjun ke satuan ataupun ke pangkalan, itu bukanlah kewajiban seorang pandega ya, tapi dimulai dari penegak. Dalam arti dan dalam tanda kutip itu sebagai pembantu pembina ya. Jadi gini, ceritanya dari Lutfi Atul, panggilannya siapa? Lutfi atau Mangfiro atau Viro atau Atul atau gimana? Panggilannya Ira, Kak. Ira. Oke, Ira. Jadi yang dimaksud Ira itu ceritanya dulu Ira pernah penegak, kemudian seniornya itu bilang bahwasannya artinya kamu harus punya binaan. Nah, kemudian Ira punya pangkalan. Ada pangkalan itu selama menjadi penegak. Ya. Kemudian ketika menjadi pandega itu bagaimana? Apa namanya yang dilaksanakan ketika penegak tadi? Yang berbeda. Coba tadi di awal saya bilang, siapa yang umur 20 tahun? Siapa yang kurang dari 20 tahun? Siapa yang sudah 20 tahun ke atas? Yang artinya, Ira sekarang umur berapa? Umur 20, Kak. Umur 20. Kalau seandainya berdasarkan aturan, Ira itu kan masih di umur penegak. Padahal sekarang sudah mau ke pandega. Maksudnya kan seperti itu. Nah, kalau masih di umur penegak, itu kalau seandainya di ranah pembinaan, itu masih menjadi pembantu pembina. Jadi sangat salah ya. Jadi dewasa ini, banyak sekali anak penegak yang bina di pangkalan-pangkalan, ya. Dia bilang bahwa dia itu pembinanya. Itu salah kaprah ya. Jadi itu bukan pembina, tapi pembantu pembina. Jadi namanya pembantu pembina harus ada pembina dari dalam sekolah itu. Sehingga posisinya penegak itu sebagai yang membantu pembina. Nah, bagaimana dengan pandega? Selagi belum menyelesaikan SKU pandega, ranahnya masih sama dengan penegak sebagai pembantu pembina. Meskipun sudah pandega. Yang artinya ketika kalian terjun ke Pramuka UNED nanti, Pramuka UNED itu kan punya banyak pangkalan ya, punya banyak binaan. Silakan kalian ikut. Ketika kalian ikut, di sekolah itu sudah harus ada pembinanya. Ya, dan kalian
bertindak selaku pembantu pembina. Kalaupun di sekolah itu tidak memiliki pembina, ya silakan bilang minta tolong kepada pihak sekolah ada yang mewakili ekskul pramuka sebagai pembina. Dan kalian sebagai pembantu pembina karena belum menyelesaikan SKU Pandega khususnya KMD. Ya. Tapi menyelesaikan SKU Pandega dan sudah dilantik, maka status kalian sudah beda, bukan pembantu pembina. Pembina ditambahi muda. Kenapa kok muda? Ya karena memang masih Pandega. Kalau sudah lulus dari Pandega, mudanya akan hilang. Bukan pembina tua, ya pembina gitu aja. Seperti saya punya pangkalan, saya pembina gitu. Tapi ketika kalian ikut saya, kalian akan menjadi pembantu pembina. Bagaimana kalau misalnya sudah menyelesaikan SKU Pandega, tapi dia membantu membina di sekolah ini? Maka apakah dia sebagai pembina atau sebagai pembantu pembina? Ya, kalau sudah ada pembinanya, berarti sebagai pembantu pembina, meskipun sudah menyelesaikan SKU Pandega. Ini perlu kita luruskan. Ya, jadi kalian yang sudah punya pangkalan, yang belum menyelesaikan SKU Pandega, maka status kalian masih sebagai pembantu pembina. Kalau sudah sebutannya pembantu pembina, kalian harus punya pembinanya. Berarti kalian masih butuh dibina. Siapa pembinanya? Kalau di pangkalan ya pembina guru yang ada di sekolah itu. Kalau di pangkalan kalian, di gudeg kalian sendiri di Pramuka UNED, berarti pembina yang ada di Pramuka UNED. Seperti Kak Anang dan Kak yang lainnya, Kak Sri dan yang lainnya. Makanya tadi tak bilang kalian harus akrab dengan pembinanya agar ilmu-ilmu yang diberikan oleh pembinanya itu dapat kalian serap dengan sempurna. Sehingga bisa diterapkan, ditularkan kepada adik-adik ketika proses membina. Nanti ini kaitannya panjang. Bagaimana dengan tanda jabatan? Tanda jabatan seorang pembina ya yang dipakai di sebelah kanan gitu ya. Itu kan biasanya ada anak penegak ya, bina penggalan, pakai kuningan, kemudian tengahnya merah. Itu kan jabatan pembina kan ya, pembina kan ya. Kalau pembantu pembina kan pinggiran atau kuningnya itu warna putih, tengahnya juga merah. Nah itu harus beda. Apalagi bina nggak punya tanda jabatan, berarti dia tidak diakui. Ya, meskipun dia diakui, ada dua pengakuan seorang pembina ketika kalian bina ya. Ini pengalaman juga biar kalian jadi wacana ketika kalian terjun pembina. Ketika kalian bina nanti, kalian butuh dua identitas. Yang pertama itu adalah SK pembina, atau minimal surat tugas atau surat keterangan membina. Yang kedua adalah tanda jabatan. Dua ini harus kalian punya. Kalau kalian di SK, kemudian juga nggak pernah pakai tanda jabatan, itu berarti kalian pokok-pokok bina. Ya, biasanya anak penegak mayoritas banyak yang seperti ini. Dan kalian Pandega harus menemani anak penegak memberitahu ini loh yang benar. Oke, seperti itu. Mungkin Ira sudah jelas atau masih bertanya? Ya, sudah jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Menyambungnya tadi mungkin ada pertanyaan lain. Waktunya masih ada 15 menitan. Masih bertanya, boleh. Silakan. Sekar Widi, nyapa gak takon langsung main. Ya. Ini ada pertanyaan. Misalnya sudah menyelesaikan SKU Pandega dan sudah dilantik sebagai Pandega, apakah TKU-nya itu bisa dicabut? Ini pertanyaan bagus ya. Ya loh ya, khususnya anggota baru harus paham, SKU itu adalah bukti. Jadi untuk menguji SKU Pandega itu ya berarti harus punya buku, bukti konkret bahwa kalian menyelesaikan. Ditambahi dengan lampiran, bukti bahwa mengujinya siapa, itu ya, itu namanya SKU. TKU itu tanda yang kalian pakai. Untuk TKU Penegak dan Pandega tempatnya sama, yaitu di pundak kanan dan di pundak kiri. Yang beda cuma warnanya. Kalau SKU Pandega itu warnanya dominan coklat ke kuning-kuningan emas. Coklat, kuning, emas. Coklat aja ininya sama aja ya, coklat. Karena kiasan dasarnya warna Pandega itu adalah coklat. Kalau kiasan dasarnya Pramuka Penegak itu warna kuning ya. Jadi dominan warna coklat. Seperti apapun bentuk TKU-nya, baik TKU yang berbentuk bordiran dari kain, ya, yang polos ataupun yang pinggirannya itu ada kuning-kuningnya, ataupun yang terbuat dari mika, atau bahkan yang paling bagus
Itu yang paling mahal ya. Nah, kalau nggak salah harganya 30 lebih ya, yang kuningan timbul itu ya, karena bagus sekali ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau sudah dilantik, sudah mengenakan tanda kecakapan umum ya Pandega, bisakah itu dicabut? Sangat bisa. Dengan syarat apa? Pelanggaran berarti kan. Siapa yang mencabut? Siapa yang memasang? Siapa yang mencabut? Nah, pembinanya ke Ana. Maka yang mencabut juga ke Ana. Dewan tidak berhak mencabut. Misal, Kak Hafid menemui salah satu anggotanya, ono yang menyalahi aturan, ya, pramuka UNED. Secara otomatis TKU-nya juga ikut dikeluarkan. Kenapa? Keanggotaannya dicabut. Secara otomatis TKU juga dicabut. Maka boleh mengambil tanda itu dalam arti adalah mencabut ya. Mencabut itu enggak harus mengambil dari sini diambil gini, enggak. Mencabut itu artinya mengambil TKU Pandega yang ada di dia untuk disita. Kenapa? Karena kepengurusannya dicoret. Bolehkah Kak Hafid mengambil? Tidak boleh. Siapa yang memberikan, dia yang akan mengambil. Siapa yang melantik, dia yang akan mencabutnya. Jadi yang melantik siapa? Misalnya Kak Anang. Maka silakan Kak Hafid bersama dengan Dewan menyampaikan kepada Kak Anang, Kak, anak ini melanggar peraturan dan siap untuk dieksekusi, dikeluarkan. Bersama dengan tertentu bersangkutan dipanggil, kemudian diberitahu peraturannya sudah melanggar, kemudian dia langsung tanda tangan pernyataan keluar. Lalu bagaimana dengan TKU-nya? Jadi ambil. Setelah keluar dari sidang Dewan Kehormatan, TKU-nya itu apakah menjadi milik Dewan? Kalau itu yang dibeli, dulu itu belinya pribadi oleh anggota, kembalikan lagi kepada anggota. Atas pengambilan itu sudah. Dalam arti dikembalikan, tetap nggak boleh dikembali, nggak boleh dipakai lagi. Gitu. Kalau misal itu sudah menjadi arsipnya Racana, inventaris Racana, ya, maka nanti diambil lagi. Dan ini juga merupakan, ini bagus ya, sekaligus ini juga usulan, kalau bisa TKU Pandega itu menjadi inventaris Racana. Kalau bisa, ya, kemudian taruh di taruh di dalam ruangan itu sanggar itu ya, kemudian digantung TKU-nya, ada dua TKU-nya itu ya, gandeng, ditulisi namanya, misalnya Ira, gitu ya, kasih tanda tanya. Tanda tanya itu apa? Tanda tanya kapan ngambil TKU-nya ini. Artinya Ira harus segera nempuh. Ya, setelah pasca pelantikan Ira sudah selesai menjadi Pandega, TKU-nya kembalikan ke sanggar. Kenapa nggak diambil aja? Buat apa? Karena sudah dilantik Pandega, berarti setelah lulus dari Pandega, berarti kan nggak boleh pakai tanda Pandega lagi kan? Gimana? Sama-sama buat kenang-kenangan, silakan koordinasi dengan Dewan. Misal mau diganti atau yang lain. Ini belum pernah ya, nanti bisa dicoba ya. Dewan menyiapkan inventaris TKU, ya, kemudian dipakai dan dijaga. Kalau sampai TKU, jadi nanti seragam ya, TKU ini sama semua. Saya khawatir nanti ada yang TKU pakai kuningan karena dia orang kaya, ada yang hidupnya pas-pasan, satu hari makan cuma 2 kali yang di kos-kosan gitu ya, TKU-nya beli yang biasa-biasa aja gitu ya, kan nggak enak gitu ya, kalau diseragamkan kan enak. Ya, jadi anggota baru dilantik menjadi Pandega, TKU-nya sudah siap, mereka nggak perlu. Enak kan? Kayaknya setuju semua ini anggota baru. Oke, itu jawabannya ya, Kak Sekar Widi. Mungkin ada pertanyaan atau yang jelas? Ada lagi mungkin? Boleh chatting kayak Kak Sekar, boleh. Kak Sekar Widi ini anggota Dewan apa calon anggota baru? Calon anggota baru, Kak. Oh, calon anggota baru. Oke. Dari Dewan, silakan ada yang mewakili bertanya juga, biar bisa mewakili adik-adiknya. Silakan dari Dewan yang mau bertanya. Ya enggak? Ya Kak, izin bertanya Kak. Oke, Kak Hafid. Tak tebak ini sudah ini. Pasti Kak Hafid. Oke, Kak Hafid, silakan. Ya Kak. Sebenarnya ini pertanyaan dari teman-teman CAB Kak.
dulu malu. tanya tentang ini, cuma saya nggak tahu kok nggak ditanyakan lagi di sini. Tentang silakan. SKK, Kak. Tentang SKK dulu kan ada calon anggota baru yang menanyakan sebenarnya SKK yang udah ditempuh di penegak dulu itu ketika nanti sudah dilantik menjadi pandega itu bisa nggak dipakai lagi. Itu ada yang tanya itu ke Diti yang sekarang, Kak. Nah, waktu awal-awal masuk ke Racana dulu. Nah, ini aku nggak tahu kok nggak ditanyakan ulang. Dan sebenarnya dari kami juga udah punya jawabannya, tapi mungkin lebih streknya nanti kalau Kak Anam yang menjelaskan gitu aja, Kak. Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan bagus ya. Misal ketika dia itu di penegak dulu, dia sangat aktif sekali menguji SKU dan SKK. SKU-nya sudah sampai laksana. SKK-nya sudah sampai utama ya. SKK kan ada 3 tingkatan ya. Ada purwa, madya, dan utama. Kemudian dia itu sudah menyelesaikan sampai utama. Wah, ini sayang sekali kalau di seragamnya itu dilepas gitu misalnya ya. Kak, saya sudah susah payah ini SKK-nya saya pakai di seragam ini sudah ada 5, kemudian di selempangnya sudah banyak ini Kak. Kemudian saya pandega ini, apakah itu dilepas ataukah itu tetap boleh dipakai Kak? Ya, oke. Sekarang saya mau bertanya dulu di antara kalian, ada yang tahu nggak bentuknya SKK itu seperti apa? Khususnya adalah pandega. Saya mau tanya dulu. Ya, bentuknya SKK. Kalau purwa itu bulat, madya itu persegi panjang kan ya, kotak. Kalau untuk utama itu segi 5 ya. Nah, kemudian yang membedakan antara siaga, penggalang dan penegak itu kan hanya pinggirannya. Ya, tepi, bingkainya ya. Untuk penegak bingkainya warna apa? Kuning ya. Untuk penggalang warna merah. Kemudian untuk siaga warna hijau ya. Nah, untuk pandega warna apa? Ya, warna coklat. Ada tak? Ada TKK. Ya, Pak, yang pernah coba Ira yang jawab. Ira pernah nguji SKK pandega? Halo, Ira hilang lagi sudah. Kalau nggak Ira, anu aja udah. Ira, silakan Ira. Pernah, Kak. Pernah. Lalu Ira, dulu ketika penegak, itu bingkai TKK-nya warnanya apa? Lupa, Kak. Lupa. Oke, tidak ada yang salah bagi orang lupa ya. Sekarang nggak salah, Kak. Ya, intinya adalah kiasan dasarnya warna kuning ya, penegak ya. Nah, untuk pandega itu TKK-nya bagaimana? Apakah warnanya sama dengan penegak, bingkainya kuning, atau bingkainya warnanya coklat gitu? Nah, ya, pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah, dari situ kan sebenarnya sudah bisa menjadikan dasar. Ya, tadi di awal saya sudah bilang penegak pandega itu sebenarnya satu paket. Ya. Nah, untuk SKK, kalau sudah pernah menguji di penegak SKK ya, di pandega apakah nguji lagi? Contoh misal korek di SKK penegak, kemudian di pandega nguji dapat warna coklat, boleh osa Indonesia, gak kira enek ya. Tidak ada bingkai untuk pandega yang warna pinggirannya coklat, tidak ada. Adanya warnanya kuning ya. Itu mengkiaskan bahwasanya TKK itu bisa ditempuh mulai penegak. Andai dia sudah di pandega, silahkan boleh dipakai lagi. Dengan catatan dia sudah pandega. Loh, bagaimana bisa dikatakan pandega? Sudah dilantik menjadi pandega. Ketika sudah dilantik menjadi pandega, dia punya TKK, silahkan dipakai. Pada argumen lain, ya, tapi logika saya berdasarkan analisis dari saya dan juga pengalaman-pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau dia sudah pernah menguji SKK penegak, kemudian di pandega dia ingin istilahnya memakainya lagi, boleh dengan catatan dia sudah dilantik menjadi pandega, alias sudah menyelesaikan SKU pandega, baik untuk SKK purwa, madya maupun utama.
Ya, tapi mayoritas dan rata-rata, saya bilang fakta di lapangan ya, itu nggak suka hal-hal yang ribet kayak TKK. Ya, seragamnya merentek gitu, warna bulat-bulat banyak gitu ya, atau pakai selempang gitu ya. Itu kayaknya kalau anak Pandega itu agak malu pakai kayak gitu ya. Anak Pandega itu sukanya hal-hal yang mengkilap. Kalau misalnya pakai bed atau pakai tanda gitu ya, yang mengkilap-mengkilap itu biasanya sukanya. Biasanya ya, tapi nggak semuanya. Gitu ya. Dan itu pun untuk selempang TKK itu hanya bisa dipakai di acara-acara tertentu, tidak bisa lah. Nggak bisa ya, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Itu hanya di acara-acara tertentu seperti upacara atau acara-acara yang lain. Itu jawaban dari saya. Mungkin nanti itu apa namanya ada yang nggak sesuai atau beda ya, nggak apa-apa. Namanya anak Pandega itu harus kritis ya. Tapi kalau argumen saya berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Oke. Itu Kak Hafid ya, mungkin bisa membantu yang bertanya karena nggak berani bertanya gitu ya. Oke, terima kasih Kak Anam. Oke. Yang lain mungkin masih ada waktu. Bertanya Kak. Tanya siapa ini? Saya Kak izin bertanya. Oktaviati, silakan. Funky. Mengenai penempuhan SKU itu kan terkadang dalam mungkin tingkatan siaga, penghalang atau penegaknya terkadang mereka tidak menyelesaikannya. Apakah ketika harus menempuh SKU yang sebelumnya, misalnya waktu di Pandega ini ternyata penegak itu masih sampai Bantara, apakah sekarang mereka itu harus menempuh SKU laksananya dulu atau boleh langsung ke Pandega, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi intinya sebenarnya kita semua sudah tahu jawabannya, cuma kurang mantap aja ya. Misal kita ikut pramuka di usia penegak, apakah kita harus penggalang dulu kemudian siaga gitu? Atau kita ikut pramuka Pandega saja? Misal hari ini calon anggota baru itu baru ikut pramuka hari ini ya, karena dulu nggak minat sama sekali dengan pramuka karena kegiatannya atau karena pembinanya atau karena apa macam-macam ya. Dulu penegak nggak ikut pramuka, SMA, SMP nggak ikut pramuka, SD juga nggak ikut pramuka. Ketika kuliah baru gabung pramuka. Lalu dia menguji SKU. Apakah SKU untuk siaga, SKU untuk apa namanya penegak itu harus diuji dulu atau cukup ke Pandega? Ya. Oke, di sini jawabannya cukup praktis saja ya. Yang namanya tingkatan itu kan berarti bertingkat sesuai jenjang. Ada siaga, berarti khusus untuk anak SD. Kecil-kecil, lembut-lembut, kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya. Penggalang, anak SD kelas akhir, kelas 456 ataupun kelas 56, ditambah anak SMP. Ya. Penegak, SMA sebutannya. Pandega, perguruan tinggi sebutannya. Ya, itu kalau berbicara jenjang. Lalu bagaimana dengan SKU? Seandainya dia baru gabung di pramuka ketika perguruan tinggi, apakah dia punya kewajiban untuk menguji SKU siaga, penggalang, dan penegak? Biar saya jawab, tidak. Ya. Kenapa kok tidak? Karena poin SKU itu tidak berubah terlalu drastis. Mulai dari SKU siaga sampai SKU Pandega itu sebenarnya merupakan pengembangan. Ya. Coba perhatikan poin nomor 1 SKU. Dari dulu mulai dari tingkatan terendah sampai tertinggi mesti berkaitan dengan keagamaan. Ya, berkaitan dengan area spiritual. Yang di situ andai ya, kalian baru join di pramuka itu ketika perguruan tinggi. Memahami tentang makna, tentang SKU poin teks seluk-beluknya dan betul pokoknya ya. Nah, nggak ikut sama sekali. Nggak masalah. Ya, yang penting ketika menguji SKU-nya itu dia benar-benar dan betul-betul dia paham. Ya. Berbeda dengan yang sudah pernah nempuh ketika penegak dulu. Dia sudah punya pengalaman pengujiannya ketika di penegak. Apalagi dia ikut mulai penggalang. Penggalang poin spiritual dia paham. Kemudian dikembangkan ketika penegak dia paham. Ketika Pandega dia akan lebih paham lagi karena 3 kali praktek berturut-turut dalam 3 tingkatan.
Kalau misalnya kamu baru join ketika Pandega, ya nggak apa-apa, asalkan betul-betul memahami poin spiritual. Kenapa? Karena jaminannya kamu nggak ikut penegak dan nggak ikut penggalang. Jadi jaminannya itu ya sekarang itu harus benar-benar dipahami betul. Jadi nggak ada aturan khusus, misalnya nempuh SKU Pandega harus selesai siaga, penggalang, penegak, tidak ada. Karena Garudanya sendiri-sendiri. Kalau kamu nempuh SKU siaga, ada Garuda siaga. Ya. Garuda itu kan level tertinggi yang bisa mengepakkan sayap, bisa dikatakan jaya-jayanya gitu ya. Ketika Pandega ada Garudanya. Makanya diberikan Garuda sendiri-sendiri setiap tingkatan, artinya kita bisa melompatinya. Ya. Tapi kan ini dalam kasus tanpa sengaja kan ya, bukan disengaja ya. Siapa yang sengaja misal, aku nggak akan ikut pramuka siaga. Moro-moro besok kalau saya sudah kuliah saya akan ikut pramuka gitu. Kan nggak ada orangnya dengan sengaja seperti itu, nggak ada. Rata-rata adalah tanpa disengaja. Oke, seperti itu. Itu jawabannya untuk kakak yang bertanya tadi. Pungki namanya. Sudah jelas atau masih mau tanya? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pungki. Silakan. Masih ada waktu mungkin? Mungkin bagi kakak yang memiliki pertanyaan nanti saya share nomornya ke Anam. Capri gitu ya. Oke, Bisa boleh, nggak chat. apa-apa ya. Yang Ya. mau chatting dengan saya silakan tanya-tanya ya. Sudah selesai Kak Eka? Iya Kak, sudah lewat 2 menit. Terima kasih. Dari saya cukup sekian dulu. Ingat, moto dari saya ya, yang menjadi prinsip. Tulislah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang kamu tulis. Tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Jangan berhenti menulis. Apapun yang kamu lakukan, silakan ditulis. Zaman sekarang sudah mulai modern, ya. Kalau nggak bisa nulis pakai kertas, silakan tulis. Dan itu harus banyak tulisan. Apa yang akan kalian lakukan dalam satu hari ini? Tulis. Lalu sudah dilaksanakan apa belum dalam satu hari? Kalau sudah, malam hari silakan dicentang. Sudah. Ada nggak yang belum terselesaikan? Oh, ada. Kemudian apa yang kalian lakukan sekarang, yang kalian dapat ilmunya dan dapat materinya, tulis. Suatu saat mungkin kalian akan melakukan apa yang kalian tulis. Ya, sekian dari saya. Dasar, kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang tadi telah aktif berpartisipasi langsung maupun melalui kolom chat. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada yang hadir pada kegiatan lain. Semoga materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan ketika kita menempuh SKU Pandega terutama. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf kepada audiens apabila terdapat salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik, untuk sesi terakhir yaitu penutup, mari kita tutup larut pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum larut diakhiri, masih ada sesi foto bersama lagi, Kak. Oh ya, tadi sudah di-share tentang itu, presensi. Apakah sudah mengisi semua? Sampun. Ya, baik, terima kasih. Mari Kak, silakan on cam. On cam dulu.
Terima kasih Kak Anam. Kaulan, ya. Siap, Kak. Kaulan yang menghitung apa Eka yang hitung? KEK aja enggak apa-apa. Ya udah. Sekarang bebas ya fotonya. Oke, 1, 2, 3. Sudah, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Dika yang sudah menyempatkan waktunya.